indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom, stay at home ya. Jangan kemana-mana, tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di Suara Gembala. Biar kita tetap semangat memuji Tuhan, karena percayalah bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita dimanapun kita berada hari-hari ini, ya. Bahwa Tuhan Immanuel, Dialah penolong bagi setiap kita. Yang selalu setia memenuhi kebutuhan.
Dia gak pernah tinggalkan setiap kita. Memenuhi keperluanku. Tak banyak yang mengecewakan. Untukku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan hari lepas hari. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau terus melindungi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah setiap pujian ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, jadi menyenangkan hati-Mu Tuhan, jadi berkat buat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Bentar kami mau mendengar bagian dari firman Tuhan yang akan dibentangkan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu motivasi buat setiap kami Tuhan. Biar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan menyertai kami. Tuhan terus akan bela kami. Tuhan akan terus memberi kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah online pada pagi hari ini. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah sudah siap dan mempersembahkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan mendapatkan satu janji kepada Tuhan, roti dan air sebagai makanan dan minuman, dan Tuhan berjanji akan menjauhkan dari sakit penyakit. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah sungguh-sungguh sudah memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Allah bunyinya. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Perhatikan ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang ada di rumah, yang sudah membaca nas Alkitab pada pagi hari ini. Injil Matius pasal 6, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Baik yang membaca mau mendengar, hendaklah firman ini termatre dalam lubuk hati yang dalam, dan hendaklah firman ini kita renungkan, hendaklah firman ini kita lakukan. Sekarang bagian yang pertama, yaitu Tuhan ajarkan jika engkau berdoa, masuklah di dalam kamar. Ya, di sini dikatakan di dalam ayat yang Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-8 itu, yaitu apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, yaitu doa di pinggir jalan supaya dilihat orang, di tikung-tikungan, jangan. Tapi yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini, yaitu di dalam ayat yang kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena jadi di sini Tuhan ajarkan, yaitu mengenai hal berdoa. Di dalam Injil Matius ini diajarkan kalau kita mau berdoa, hendaklah masuk di dalam kamarmu, yaitu untuk ditutup pintunya dan berdoalah kepada Bapaknya, ya, supaya doa kita bisa dikabulkan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kami yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya, ya. Puji Tuhan, ya. Kita bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Memang doa ini perlu sekali, karena doa itu adalah napas bagi kita semua, ya. Jadi kita memerlukan mengenai perihal doa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan? Itu kuncinya. Tuhan mengajarkan hendaklah kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Kalau saudara tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain, Bapakmu tidak akan mengabulkan doamu. Jadi saudara harus bisa mengampuni. Kalau sudah bisa mengampuni satu dengan yang lain, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni. Dan setelah itu doa saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengenai hal berdoa. Jadi yang pertama, kalau saudara berdoa jangan seperti orang munafik, berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang. Hendaklah yang kedua, saudara berdoa masuk di dalam kamar yang mengetahui hanya Bapakmu yang di sorga. Sebelum saudara minta kepada Bapak, Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Kuncinya yaitu hendaklah saudara bisa mengampuni satu dengan yang lain. Ya, jangan menyimpang akar pahit kesalahan orang lain apapun. Kita harus bisa mengampuni, melepaskan itu semua.
Kalau kita lepaskan itu semua, Tuhan akan melepaskannya. Ya, kalau kita bisa mengampuni, Bapa kita juga akan mengampuni kita. Nanti doa kita pasti akan dikabulkan. Mengapa doa kita nggak sampai dikabulkan? Karena ada satu penghalang, yaitu dosa. Yaitu penghalang itu perlu, dosa itu perlu diselesaikan, yaitu melalui pengampunan. Jadi kalau Tuhan sudah ampuni, hendaklah saudara hidup di dalam kekudusan, supaya doa-doa saudara bisa dikabulkan oleh Tuhan. Sekarang kita melihat contoh, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, yaitu doa yang dikabulkan, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakannya. Puji Tuhan. Ini mengenai doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Jadi bagian pertama, kita kalau berdoa jangan seperti orang munafik di pinggir jalan. Dan Tuhan di bagian yang kedua, Tuhan mengajar kalau kita berdoa dalam masuk di dalam kamar, tutup pintumu, berdoalah kepada Bapakmu. Kalau doamu ingin dikabulkan, hendaklah saudara melepas pengampunan. Ya, satu dengan yang lain. Kalau kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, Bapak kita juga akan mengampuni saudara dan saya. Sehingga lepas pengampunan, hidup di dalam kekudusan, kami hidup berkenan kepada Allah, kami percaya doa saudara pasti akan dikabulkan. Kan di sini katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakannya. Ya, jadi pintu berkat itu dibukakannya. Dibukanya kepada siapa? Kepada orang yang hidup benar, orang yang suka mengampuni satu dengan yang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, sehingga doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, yaitu seorang bernama Daniel. Ya, pada waktu itu pemerintahan Darius mempunyai satu pemerintahan. Darius kurang lebih umur 62 tahun dia menjadi raja, dan di dalam pemerintahan itu ada 120 penjabat, dan 3 penjabat, yaitu Daniel ini termasuk orang yang pintar, nggak ada tandingannya. Sehingga semuanya itu yaitu iri kepada Daniel. Bagaimana bisa menyalahkan caranya mencari kesalahan Daniel pada waktu itu. Dan semua penjabat ngomong kepada Raja Darius, kita membuat undang-undang saja. Ya, siapa yang tidak mengindahkan Raja Darius selama 30 hari akan dimasukkan di dalam gua singa. Entah dia itu menyembah kepada dewa atau ilah yang lain, akan dimasukkan di dalam gua singa. Daniel ini mendengar, dia pulang, dia langsung masuk ke kamar, dia berdoa. Ya, di atas singkapnya itu terbuka menghadap Yerusalem. Dia berdoa 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore. Lalu apa yang terjadi? Penjabat itu melihat ada kesalahan Daniel ini. Benar orangnya pinter, nggak ada tandingan, tapi ada kesalahannya. Dia tidak mau mengindahkan raja. Sehingga akhirnya dia mendapatkan hukuman. Hukuman yaitu dimasukkan di dalam gua singa. Biarpun dia dimasukkan di dalam gua singa, tetapi singa tidak akan menerkam kepada mereka. Apa yang terjadi? Dia ditolong oleh Allahnya, Tuhannya yang berkuasa, karena melalui doa. Ya, sampai pun dia keluar dari gua singa, yang memasukkan orang itu di dalam gua singa, orang itu dimasukkan bersama istri dan anaknya, sehingga diterkam menjadi mati. Dan apa yang terjadi? Daniel akhirnya
diangkat mendapatkan kedudukan yang tinggi daripada Raja Darius. Ini satu buktinya, tandanya orang yang berdoa sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama tadi saya ingatkan, jangan seperti orang munafik berdoa di pinggir jalan atau di tikungan. Yang kedua, dalam masuk di dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapakmu. Bapakmu akan mendengar setiap seruan doamu. Kuncinya kalau ingin doa kita dikabulkan, adalah kita melepas pengampunan. Jangan yaitu menyimpan akar pahit apapun. Hendaklah melepas pengampunan. Kalau sudah bisa mengampuni, Bapak kita akan mengampuni. Setelah itu doa kita akan dikabulkan. Seperti Daniel ini, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan yang singkat dalam menjadi berkat buat ibu bapak. Saya menghimbau ibu bapak yang ada di rumah tetap berdoa. Dalam keadaan situasi pandemi saat ini, andalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan pasti akan buka jalan untuk saudara dan saya. Ya, saya ingat kemarin saya bertemu dengan rekan sekerja kita, rekan kerja Allah. Dia bercerita, sekarang jahitan sudah sepi, tidak ada pekerjaan, tapi Tuhan buka jalan. Ya, dia menjahit masker dan maskernya bisa laku banyak. Ini jalannya Tuhan. Kami percaya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saudara tidak akan kekurangan, hidup saudara akan berkecukupan, bahkan berkelebihan, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan, yaitu melalui doa, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa pada pagi hari ini. Kita tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak yang ada di rumah yang memberikan dukungan doa pada pagi hari ini, adalah tumpangkan tangan saudara di dada saudara. Kami akan berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini segenap umat Tuhan yang ada di rumah, ibu bapak yang sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya penyembahan pujian menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak yang sudah mendengar firman Allah, yang sudah baca firman beserta penjelasannya, indah termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan dan kita lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, kalau berdoa jangan seperti orang munafik di pinggir jalan. Kalau kita berdoa, masuklah di dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah kepadamu. Kunci doa kita kalau mau dijawab, hendaklah kita melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Allah yang disembah oleh Daniel, oleh Abraham, Ishak dan Yakub, juga Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong ibu bapak pada pagi. Terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih, memberkati saudara-saudari yang sudah pimpin pujian, leader singer, pemain musik, Engkau berkati, memberkati ibu bapak yang ada di rumah, setiap permohonan doa yang keluar dari dasar hatinya, Tuhan kabulkan. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus, berikan sembuh yang sempurna. Yang sudah dalam nama Tuhan Yesus, berikan penghiburan. Yang ada masalah dalam nama Tuhan, angkat. Yang jalan buntu dalam nama Tuhan, buka jalan. Imani, percayai, percaya dapat, pasti dapat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, yang jalan buntu Tuhan sudah buka jalan. Diberkati ibu bapak, rumah tangganya, rukun damai sejahtera bahagia, anak mantu, pekerjaan, usaha jadikan berhasil, studi anak-anaknya dan sekolahnya, diberikan hikmat, akal budi, kepintaran. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala negara, Presiden Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Makrul, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, dan kabinet yang tertinggi sampai terendah kota Surabaya, aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati. Hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Jadi seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Kofifa selaku Gubernur Jawa Timur. Wali Kota Surabaya, Bu Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Terpuji namamu, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar doa kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Berikan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.